Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, Ibu Dr. Ernawati, SE, MSI. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafil Fransia dengan NIM B1C124088. Saya ingin mempresentasikan materi saya terkait dengan pertumbuhan yang mengalami inklusif atau pertumbuhan inklusif. Baik, langsung saja. Oke, yang pertama ada pengertian pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif adalah konsep ekonomi yang menekankan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan, yang dimana manfaat ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Namun, dalam pertumbuhan inklusif juga, pemerintah dan sektor swasta sama-sama berperan penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, misalnya investasi dalam pendidikan dan pelatih tenaga kerja, perbaikan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil adalah salah satu contoh langkah untuk mendorong inklusif ekonomi. Baik, selanjutnya ada data pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan daerah istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 10 tahun. Oke, baik, yang pertama ini ada pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta pada tahun 2013 hingga 2022. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, Yogyakarta mengalami fluktuasi dalam laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Yogyakarta mengalami kontraksi sebesar minus 2,69% akibat pandemi COVID-19. Meskipun mengalami pemulihan di tahun-tahun berikutnya, secara umum daerah istimewa Yogyakarta mencatat laju pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 5% sebelum pandemi. Yang kedua, ini ada tingkat pengangguran. Di daerah istimewa Yogyakarta biasanya berada di bawah rata-rata nasional dengan kisaran antara 3-4% sebelum pandemi. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran tetap mengalami kenaikan akibat pandemi, tetapi turun kembali seiring pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga ada tingkat kemiskinan, yaitu memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Jawa. Selama periode 2013 hingga 2023, tingkat kemiskinan berfluktuasi, sempat menurun hingga 11,62% pada tahun 2019, namun meningkat pada 2020 menjadi 12,89% karena dampak pandemi. Penurunan kembali terlihat sejak tahun 2021. Yang terakhir ada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta memiliki koefisien Gini yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan dalam distribusi pendapatan. Pada tahun 2021, angka ketimpangan mencapai 0,432, menurun tipis dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data tadi yang saya paparkan, kesimpulannya secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta belum sepenuhnya inklusif. Meskipun ada beberapa ekonomi, tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dan kemiskinan yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum merata dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan lebih inklusif jika diiringi dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan akses yang lebih luas terhadap kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya ada program-program yang dapat mendorong pertumbuhan inklusif. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, yang dimana terbagi menjadi 2 poin: program pendidikan dan pelatihan keterampilan dan beasiswa dan akses pendidikan gratis. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan membangun pusat pelatihan vokasional di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan teknologi. Sedangkan beasiswa dan akses pendidikan gratis itu memberikan beasiswa atau subsidi pendidikan bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk memastikan akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas. Yang kedua ada pengembangan sektor UMKM dan kewirausahaan, yang terbagi menjadi 2 juga: pemberdayaan UMKM dan koperasi, dan akses permodalan bagi UMKM dan kewirausahaan. Pemberdayaan UMKM dan koperasi mendorong UMKM melalui pemberian bantuan modal, pendampingan, dan pelatihan manajemen bisnis agar dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional. Sedangkan akses permodalan bagi UMKM
dan kewirausahaan menyediakan akses permodalan yang mudah dengan bunga rendah bagi pengusaha kecil dan menengah, terutama di bidang industri kreatif, kerajinan tangan, dan pariwisata. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal yang terbagi menjadi 2 poin, yaitu pembangunan infrastruktur transportasi dan teknologi dan layanan publik dasar. Pembangunan infrastruktur transportasi dan teknologi memperbaiki akses jalan dan infrastruktur transportasi terutama di daerah pedesaan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan juga membangun infrastruktur digital untuk mendorong peluang usaha online di daerah terpencil. Dan kemudian ada layanan publik dasar, yaitu meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi di daerah terpencil guna meningkatkan kualitas hidup di masyarakat yang tertinggal di daerah-daerah terpencil. Yang keempat, ada pengurangan ketimpangan pendapatan dan perlindungan sosial, yaitu terbagi menjadi 2, program bantuan sosial yang terarah dan pemberian insentif bagi pekerja rentan. Program bantuan sosial yang terarah memperkuat program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar dan program Keluarga Harapan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sedangkan pemberian insentif bagi pekerja rentan yaitu memberikan subsidi atau insentif pada pekerja sektor informal dan pariwisata untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Yang kelima, ada pengembangan sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas, yang terbagi menjadi 2, yaitu pariwisata berbasis komunitas dan ekowisata dan wisata budaya. Pariwisata berbasis komunitas yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan destinasi wisata sehingga mereka dapat langsung merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Sedangkan ekowisata dan wisata budaya itu memanfaatkan potensi budaya dan alam daerah istimewa Yogyakarta untuk menarik wisatawan sambil memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Yang keenam, ada pemberdayaan dan pelatihan perempuan serta kelompok rentan, yaitu terbagi menjadi 2 juga, pelatihan kewirausahaan untuk perempuan dan program kesejahteraan anak dan lansia. Pelatihan kewirausahaan untuk perempuan memberikan pelatihan bisnis dan permodalan kepada perempuan untuk mendorong partisipasi mereka dalam ekonomi, terutama di sektor UMKM dan industri kreatif. Sedangkan program kesejahteraan anak dan lansia yaitu menyediakan bantuan sosial khusus untuk anak-anak dan lansia yang hidup dalam kemiskinan dan menjamin kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Yang ketujuh, ada penguatan ekonomi hijau dan sirkular. Program ekonomi hijau dan sirkular terbagi menjadi 2, yaitu pertanian berkelanjutan dan program ekonomi hijau dan sirkular. Pertanian berkelanjutan mendorong adopsi teknik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, sedangkan penguatan program ekonomi hijau dan sirkular itu mendorong ekonomi hijau dengan memberikan insentif pada bisnis ramah lingkungan serta mendukung inisiatif daur ulang yang melibatkan masyarakat lokal. Yang ke-8 dan terakhir yaitu penguatan pemerataan dan kepemilikan aset, yang dimana program redistribusi aset mengidentifikasi dan mendistribusikan lahan-lahan negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu untuk kegiatan produktif seperti halnya pertanian atau usaha kecil. Dan juga ada kebijakan pajak progresif, yaitu menerapkan kebijakan pajak yang lebih progresif di mana pemilik kekayaan lebih besar berkontribusi lebih banyak pada pembangunan daerah, terutama yang menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah. Kesimpulannya, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dasar, dukungan bagi UMKM, dan kebijakan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan, Yogyakarta dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Program-program ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada materi tentang dana atau alokasi dana desa. Pengertian dana alokasi dan dana desa itu, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan langsung kepada desa melalui APBD desa. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan kesejahteraan masyarakat di desa agar kesenjangan pembangunan dengan kota dapat berkurang. Alokasi dana desa di sisi lain adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, kabupaten atau kota yang diseluruhkan ke desa. Anggaran dana desa ini diperuntukkan sebagai dana tambahan bagi operasional pemerintah dan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ya baik, sekarang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang membuat pertumbuhan menjadi inklusif menggunakan dana desa atau alokasi dana desa. Yang pertama ada meningkatkan infrastruktur ekonomi produktif. Penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi di desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi lokal. Contohnya, pembangunan pasar desa akan memfasilitasi penjualan produk lokal, irigasi akan meningkatkan produktivitas pertanian dan pusat UMKM bisa menjadi pelatihan serta pemasaran produk. Tujuan infrastruktur ini meningkatkan akses dan produktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada kota. Yang kedua ada pengembangan keterampilan dan pendidikan vokasional, yaitu pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal dapat mencakup bidang-bidang seperti kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, atau pariwisata. Pendidikan vokasional mampu membantu masyarakat mengembangkan keahlian yang relevan, membuka peluang usaha, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di desa. Tujuannya untuk menyiapkan masyarakat desa menjadi tenaga kerja terampil yang dapat bekerja mandiri atau membuka usaha sehingga tercipta lapangan kerja lokal. Yang ketiga ada pemberdayaan pertanian dan ketahanan pangan. Dana desa dapat diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan bantuan peralatan, bibit unggul, teknologi pengolahan, atau pelatihan terkait budidaya. Selain itu, pengembangan lahan produk bisa memperluas cakupan pertanian di desa dan menambah hasil produksi. Tujuannya meningkatkan kemandirian pangan desa dan kesejahteraan petani. Selain itu, hasil produksi yang meningkatkan juga dapat dijual keluar, menambah pendapatan desa. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur sosial dan akses layanan dasar, yaitu akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi adalah kebutuhan dasar yang paling penting bagi kualitas hidup masyarakat di desa. Dana desa dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan, akses air bersih, dan fasilitasi sanitasi di desa. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat desa, menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan juga sejahtera. Yang kelima, ada dukungan UMKM dan industri kreatif lokal, yang dimana UMKM dan industri kreatif adalah motor penggerak ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya lokal. Dukungan ini dapat berupa modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, atau bantuan dalam memasarkan produk. Tujuannya mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan memperkuat ekonomi lokal sehingga masyarakat desa dapat berkontribusi pada ekonomi tanpa harus bergantung pada sektor formal di kota. Yang terakhir ada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan potensi wisata alam atau budaya lokal. Dana desa bisa dialokasikan untuk pengembangan wisata. Masyarakat dapat berperan langsung dalam pengelolaan pariwisata sehingga maka ekonomi lebih banyak kembali kepada penduduk desa. Tujuannya untuk menarik wisatawan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Penutupnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yaitu membantu masyarakat meningkatkan pendapatan melalui ekonomi lokal yang berkembang, dan membuka peluang kerja juga membuat lapangan kerja di desa sehingga mengurangi urbanisasi. Yang ketiga ada mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya cepat namun juga stabil untuk jangka panjang sehingga dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Dan yang terakhir ada mencapai pemerataan pembangunan desa, yaitu menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial antara desa dan kota. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.